Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya pikiran tuh berat banget akhir-akhir ini? Mungkin soal tagihan numpuk atau tekanan kerjaan, drama hubungan, atau malah pusing mikirin kondisi sosial politik di luar sana? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Rasa khawatir ini ternyata udah kayak teman akrab gitu ya buat banyak orang. Nah, kita punya data menarik soal ini dari sumber kita hari ini. Hari ini nih kita bakal coba telusuri bareng-bareng buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini tuh ngajak kita kenalan sama Stoicisme. Ini filsafat Yunani Romawi kuno, tapi ternyata wah relevan banget dan praktis gitu loh buat bangun mental kuat di zaman sekarang yang serba nggak pasti ini. Jadi, misi kita kali ini ya pengen coba nyaring gitu intisari dari bagian awal buku ini. Gimana sih cara kerjanya filsafat yang umurnya udah ribuan tahun ini? Bisa nggak sih beneran bantu kita ngelola emosi negatif? Terus hadapi naik turunnya hidup dengan lebih tenang gitu. Oke deh, mari kita gali lebih dalam ya. Iya, menarik banget itu, data survei yang disebut di awal buku itu ya. Memang sih, survei khawatir nasional ini ada keterbatasannya. Metodenya kan online, terus sukarela gitu lewat medsos, jadi ya nggak bisa dibilang mewakili seluruh populasi Indonesia lah. Tapi dengan respondennya lebih dari 3.600 orang, hasilnya lumayan kasih gambaran loh. Ternyata 2 dari 3 responden itu ngaku merasa khawatir secara umum. Ini nunjukin kalau khawatir itu ya nyata banget dan dirasain banyak orang. 2 dari 3 ya, wah tinggi juga angkanya. Dan lucunya nih dari survei itu yang paling bikin khawatir tuh bukan soal cinta-cintaan ternyata. Cuma sekitar 30% aja yang khawatir soal ini. Mau yang punya pasangan atau jomblo sama aja tuh angkanya, 30%. Justru yang bikin pusing kepala tuh soal duit sama tanggung jawab jadi orang tua. Lebih dari separuh orang tua, 53% gitu, khawatir apalagi soal biaya sekolah anak. Waduh, belum lagi cemas soal kondisi sosial politik. Hoaks lah, polarisasi, diskriminasi, isu radikalisme. Banyak banget ya pemicunya. Tepat sekali. Dan ini tuh bukan cuma perasaan nggak nyaman aja loh. Coba deh bayangin berapa banyak energi mental, waktu, bahkan mungkin uang ya, yang habis cuma buat nguaterin hal-hal kayak gitu. Seperti yang di-highlight di wawancara sama Dr. Andri SPKJ FAPM di buku itu kan, stres sama cemas yang keterusan itu bisa kena ke fisik loh. Muncul gejala psikosomatis, malah kecemasan yang nggak diurusin bisa jadi depresi. Itu yang udah mood sedih terus-terusan, rasa putus asa, serius dampaknya. Wah, iya ya. Nggak main-main berarti dampaknya. Nah, di tengah kondisi kayak gini nih, filosofi trust ngenalin stoicisme. Bukan sebagai filsafat yang gimana ya, ribet yang cuma ada di awang-awang gitu, tapi lebih sebagai panduan hidup, way of life yang praktis banget. Kita diajak kenalan sama tokoh-tokohnya. Ada Zeno, pedagang kaya yang katanya malah nemuin filsafat ini pas kapalnya karam, hartanya hilang semua. Terus ada Chrysippus, pemikirnya. Ada Cato, politisi Roma yang kuat prinsipnya. Ada Seneca, filsuf sekaligus orang kaya raya. Terus ada Epictetus, ini luar biasa sih. Lahirnya budak, tapi jadi guru filsafat hebat. Sampai Marcus Aurelius, kaisar Roma yang bijak itu. Latar belakang mereka kan beda-beda banget ya. Ini kayak ngenegasin kalau stoicisme itu buat siapa aja gitu. Betul sekali. Intinya, stoicism itu sebenarnya simpel kok. Hidup selaras dengan alam. Nah, alam di sini tuh bukan cuma pohon atau gunung ya. Lebih ke tatanan rasional alam semesta. Dan yang paling penting, gunain nalar atau rasio kita. Itu kan fitur unik manusia. Tujuannya bukan ngejar senang sesaat atau euforia gitu. Tapi lebih ke ataraksia, ketenangan jiwa yang stabil. Bebas dari emosi negatif. Sama hidup berdasarkan arete, kebajikan moral. Oh, arete itu yang ada 4 kebajikan utama ya? Kalau nggak salah ingat nih, kebijaksanaan itu kemampuan buat paham realitas, bedain baik buruk. Terus keadilan, ya bersikap adil ke orang lain. Terus keberanian, buat lakuin yang benar walau susah. Sama terakhir, menahan diri. Disiplin, kontrol diri gitu. Jadi fokusnya ke dalam diri ya, ke karakter, bukan ke hal luar kayak harta atau status. Bener nggak? Tepat. Dan fondasi praktisnya banget nih buat nerapin itu semua yang dibahas lumayan dalam di bab 4, itu prinsip dikotomi kendali dari Epictetus. Bunyinya simple. Ada hal-hal di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang nggak di bawah kendali kita. Ngerti bedanya ini, itu kunci awal banget buat hidup lebih tenang ala Stoa. Oke. Coba kita rinci deh. Apa aja sih yang menurut stoicisme itu benar-benar bisa kita kontrol? Ternyata dikit ya. Pikiran kita, terus pertimbangan atau judgement kita.
persepsi gitu ya, keinginan sama tujuan kita, sama tindakan kita sendiri. Udah. Di luar itu, wah banyak banget. Opini orang lain, reputasi kita, kekayaan, kesehatan badan, tindakan orang lain, cuaca, bencana alam, bahkan hal bawaan lahir kayak suku atau jenis kelamin. Nah, mungkin ada yang nanya nih, loh kesehatan atau kekayaan kan bisa diusahain. Stoicisme itu ngingetin ya, kalau kendali di sini itu maksudnya kendali penuh, mutlak gitu. Termasuk kemampuan buat mempertahankannya selamanya. Kita bisa aja kerja keras cari duit, tapi kan kekayaan bisa hilang cepet banget. Pasar saham anjlok lah, bisnis bangkrut, kena musibah. Kita bisa jaga pola hidup sehat, tapi penyakit tak terduga, kecelakaan, atau genetik itu tetap bisa ngambil kesehatan kita. Reputasi juga gitu, bisa hancur sekejap. Jadi kalau kita gantungin bahagia kita ke hal-hal luar yang rapuh gitu, ya itu nggak rasional kata stoicisme. Tapi, ini bukan berarti jadi pasrah terus nggak ngapa-ngapain kan? Aku suka banget analogi anjing yang diikat di gerobak itu di buku. Anjing ini kan punya pilihan, bisa berontak, ngelawan arah gerobak, tapi akhirnya cuma keseret, kecekik, capek sendiri, atau dia bisa milih jalan ngikutin arah gerobak. Nah kalau gitu kan, dia tetap maju, nggak kecekik, malah mungkin bisa nikmatin jalanan. Artinya, seburuk apapun kondisi luar, kayak ceritanya James Stockdale yang jadi tawanan perang 7,5 tahun, atau Viktor Frankl di kamp konsentrasi, pilihan kita buat ngerespon, pikiran kita, persepsi kita, itu tetap bebas. Merdeka gitu. Persis. Respon kita itu yang ada di kendali kita. Nah, menyadari dikotomi ini kadang agak item putih ya. William Irvine itu ngusulin trikotomi kendali. Ada 3 jadinya. 1, yang benar-benar kita kontrol, pikiran, tindakan. 2, yang sama sekali nggak bisa kita kontrol, misalnya matahari terbit. Nah, 3, yang bisa kita kontrol sebagian. Kategori ketiga ini nih kayak hasil ujian, karir, kesehatan, hubungan. Fokus stoik itu di internal goal. Maksudnya, ya upaya terbaik kita. Itu kan di bawah kendali kita. Sambil kita lepasin tuh keterikatan emosi sama outcome atau hasil akhirnya yang sering dipengaruhi faktor luar. Oh gitu. Contoh gampangnya mungkin pas nyiapin presentasi penting kali ya. Research-nya, latihannya, nguasain materinya, itu internal goal kita. Nah, penonton suka apa enggak, deal apa enggak, itu outcome, banyak faktor lain. Jadi, ya lakuin yang terbaik aja pas persiapan, hasilnya hadapi dengan legowo gitu ya. Ini berlaku banget juga buat opini orang lain dong. Banget. Stoicism itu ngingetin bahaya tirani opini orang lain. Kalau hidup kita cuma ngejar likes, approval, atau kata orang, ya kita secara sukarela nyerahin kebahagiaan kita ke hal yang di luar kendali. Kita jadi kayak budak persepsi orang. Bukan berarti anti kritik ya, Marcus Aurelius aja mau dikoreksi kok. Tapi intinya, keputusan penting hidup kita jangan didikte sama takut dinilai orang. Terus ada juga konsep indifferences ya di bab 4 itu. Hal-hal yang dianggap nggak ngaruh ke kebahagiaan sejati kita. Yaitu tadi, semua yang di luar kendali. Kekayaan, kesehatan, reputasi. Dibagi jadi preferred indifference yang kita suka, kayak sehat, sama unpreferred indifference yang nggak kita suka, kayak sakit. Tapi dua-duanya tetap indifferent. Nah, penting nih, dipahami. Stoicisme itu bukan berarti hidup prihatin terus nolak senang-senang duniawi kayak sinisme ya. Sikapnya lebih moderat, realistis. Silahkan aja nikmatin preferred indifferences yang kita punya. Kesehatan bagus, keluarga harmonis, kerjaan oke. Tapi jangan attach. Jangan bergantung ke situ seolah itu sumber bahagia utama. Latih diri buat ingat kalau semua itu sementara. Epictetus malah nyaranin, pas nyium anak atau pasangan, ingetin diri kalau mereka fana. Ini bukan buat jadi pesimis atau dingin loh ya, tapi latihan mental aja, biar kita lebih siap, lebih tangguh pas kehilangan itu datang. Kan pasti datang tuh suatu saat. Nah, ini nyambung banget ke bab 5 nih. Yang menurutku, wah ini bisa ngubah banget cara kita lihat masalah. Mengendalikan interpretasi atau persepsi. Epictetus bilang kan, kita disusahkan bukan oleh peristiwa, tapi oleh opini penilaian kita tentang peristiwa itu. Peristiwanya sendiri netral. Iya, contoh di buku itu cukup ngena tuh. Pacar salah sebut nama kita, malah nyebut nama mantannya. Fakta objektifnya kan cuma salah sebut nama. Tapi pikiran kita bisa langsung nambahin macam-macam. Wah, dia belum move on. Dia nggak serius nih. Dasar nggak ngehargain. Nah, interpretasi tambahan ini nih sumber sakit hatinya.
Bukan salah sebut namanya doang. Marcus Aurelius juga nekenin hal yang sama. Perasaan susah itu nggak datang dari luar, tapi dari pikiran atau persepsimu sendiri. Dan kamu punya kekuatan buat ngubahnya kapan aja. Tapi, bukannya ini kayak nyangkal perasaan ya? Apa emosi negatif kayak marah atau kecewa itu dianggap salah gitu sama stoicisme? Pertanyaan bagus itu. Stoicism itu nggak nganggap emosi negatif salah dalam arti harus hilang total. Bukan gitu. Tapi mereka lihatnya itu sebagai hasil dari judgment atau penilaian yang keliru. Atau nalar yang tersesat gitu, perverted reason. Karena sumbernya pikiran kita, logikanya ya bisa kita intervensi pakai nalar juga dong. Ini bukan nyangkal perasaan, tapi usaha buat ngerti akar masalahnya di mana. Buku ini nawarin alat praktis, akronim STAR. Stop. Berhenti dulu pas emosi naik, jangan langsung reaktif. Think and assess, pikirin rasional, faktanya apa, interpretasiku apa, ini di dalam atau di luar kendali ya. Terus respon, pilih respon yang paling bijak, paling konstruktif setelah lebih tenang. Jadi STAR ini kayak semacam jeda gitu ya? Jeda buat mikir jernih sebelum kita ngomong atau bertindak. Betul, latihan STAR ini bantu kita memutus rantai reaksi otomatis yang seringnya negatif dan ya berlebihan. Istilahnya lebay gitulah. Kita jadi lebih sadar kapan kita nambahin drama yang sebenarnya nggak perlu. Marcus Aurelius sering ngingetin dirinya sendiri kalau semua masalah manusia ini, patah hati, dikhianati, kecewa, itu udah kejadian berulang kali kok sepanjang sejarah. Ini bantu ngasih perspektif biar kita nggak ngerasa masalah kita paling unik atau paling berat sedunia. Dengan latihan terus ngendaliin persepsi ini, kita ngebangun yang namanya inner citadel, benteng pertahanan di dalam diri. Pikiran yang tenang, rasional, sebagai pelindung terkuat ngadepin badai hidup. Konsep ini sejalan loh sama psikologi modern, kayak yang dijelasin psikolog Wiwit Puspitasari di buku itu, ngelola keyakinan irasional itu kunci ngelola emosi. Mirip sama cara kerja CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Seneca bilang, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Buku ini nyebut studi yang dukung ini. Sekitar 85% hal yang kita khawatirin tuh nggak pernah kejadian. Gila ya. Dan dari 15% sisanya yang kejadian, kebanyakan orang ngerasa bisa ngatasinnya lebih baik dari dugaan. Atau malah dapat pelajaran berharga. Jadi, ya ampun, banyak banget kekhawatiran kita itu sia-sia dong. Benar, tapi uniknya nih, stoicisme malah punya teknik namanya premeditatio malorum. Ini secara sengaja justru ngerenungin hal-hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Marcus Aurelius aja ngelakuin ini tiap pagi. Bayangin bakal ketemu orang nyebelin lah, pengkhianat lah, egois lah. Tunggu. Bukannya ini malah bikin tambah cemas? Kok sengaja mikirin yang jelek-jelek sih? Kedengarannya aneh deh. Sekilas emang gitu ya, tapi tujuannya bukan buat narik sial atau jadi pesimis akut. Ini kayak imunisasi mental. Dengan bayangin kemungkinan terburuk, misalnya dipecat, putus, sakit, terus direnungin secara rasional, kita ngurangin efek kejut kalau itu beneran kejadian. Jadi lebih siap mentalnya. Kuncinya, premeditatio malorum ala stoik itu selalu dilakuin dalam kerangka dikotomi kendali. Kita tahu hal buruk bisa terjadi karena banyak faktor di luar kendali. Dan diakhirin pakai pertanyaan rasional. Oke, kalau ini kejadian, respons terbaik apa yang bisa aku lakuin, yang ada di kendali? Kalau nggak ada yang bisa dilakuin, apa ini beneran ngancurin karakter atau kebahagiaan sejatiku? Ini beda sama cemas nggak jelas yang cuma muter-muter tanpa solusi. Oke. Jadi kayak latihan antisipasi yang rasional ya? Bukan sekedar takut buta. Ini juga bantu biar kita nggak terlalu nempel sama nyaman atau beruntung gitu kan? Kayak kata Seneca itu, yang naruh semua berkah dari Dewi Fortuna seolah-olah siap diambil lagi kapan aja sama si Dewi. Tepat sekali, latihan ini ngebangun ketangguhan. Dan ironisnya, malah bikin kita lebih bersyukur sama apa yang kita punya sekarang. Karena kita sadar betul, semua itu nggak abadi. Ada juga nasihat praktis, jangan ribet, dari Marcus Aurelius yang dikutip lagi sama Gus Dur. Ketemu timun pahit? Ya buang aja. Jalan setapak, banyak duri, cari jalan lain. Jangan buang energi buat ngeluh atau mempertanyakan masalah sepele. Fokus solusi atau hindari kalau bisa. Eksperimen No Complaint Week juga menarik tuh buat dicoba. Biar sadar seringnya kita ngeluhin hal kecil. Teknik lain yang menarik juga nih, coba lihat musibah kita seobjektif mungkin, seolah itu kejadian ke orang lain. Kalau HP teman hilang, kita mungkin ikut prihatin ya, tapi jarang sampai histeris kan? Nah, kenapa pas HP kita yang hilang, reaksinya bisa beda jauh? Ini latihan objektivitas ya berarti.
Dan yang mungkin paling menantang ya, sekaligus paling dalam, itu konsep amor fati, mencintai takdir. Ini lebih dari sekedar pasrah atau nerima loh. Amor fati itu artinya menginginkan apapun yang terjadi sama kita. Mau suka, mau duka, sebagai bagian yang gak terpisahkan dari tatanan alam semesta yang rasional dan saling nyambung. Kita diajak ngelihat kesulitan bukan sebagai nasib sial atau hukuman, tapi sebagai bahan bakar buat ngelatih kebajikan. Kesempatan buat jadi lebih sabar, lebih berani, lebih bijak. Kayak contoh penulis bukunya itu ya, pas kakinya keseleo, bukannya marah atau ngeluh, dia coba lihat itu sebagai kejadian biasa, ujian sabar, kesempatan buat empati, bahkan nyoba nyukain kejadian itu sebagai bagian dari hidupnya. Dan terakhir, pengingat penting, masa lalu udah kelar. Gak ada gunanya nyesal terus. Belajar dari situ iya, tapi jangan biarin ngehantui sekarang. Amor fati juga berlaku buat masa lalu. Wawancara sama Alia Salsabella di buku itu juga nangkep semangat ini ya. Jadi orang yang woles, hadapi penolakan gak usah baper, fokus solusi, jangan kejebak drama atau debat gak perlu. Iya, jadi orang yang lebih tenang gitu ya. Wow, banyak banget ya peralatan mental yang kita dapat dari 6 bab pertama filosofi teras ini. Mulai dari nyadar kalau khawatir itu wajar, kenalan sama stoicisme yang aplikatif banget, sampai senjata andalan kayak dikotomi kendali, buat milah mana yang perlu kita fokusin energi kita. Ditambah lagi kesadaran soal kekuatan ngendarin persepsi kita lewat STAR itu tadi ya, bantu kita ngerespon dunia lebih jernih. Sama teknik-teknik nguatin mental kayak premeditatio malorum buat antisipasi rasional dan amor fati buat ngerangkul semua realitas hidup kita. Semuanya balik ke akar yang sama sih. Gunain nalar sebaik mungkin dan usaha hidup selaras sama kenyataan apa adanya. Nah, ini pertanyaan reflektif ini buat Anda yang lagi nyimak. Dari semua konsep ini, ada nggak sih satu atau dua hal yang kerasa paling kena gitu? Paling relevan sama yang lagi Anda hadapin sekarang? Mungkin bisa mulai dengan coba pilah satu aja kekhawatiran Anda pakai dikotomi kendali. Mana bagian yang bisa Anda kontrol, mana yang enggak. Atau mungkin, pas emosi negatif datang lagi nanti, coba ingat STAR. Kasih jeda dulu sebelum bereaksi. Gimana? Stoicisme itu ngelihat ini sebagai latihan seumur hidup. Para praktisinya itu disebut prokopton, artinya orang yang lagi bikin kemajuan. Jadi bukan soal nyampe kesempurnaan dalam semalam, tapi proses terus-menerus ngebangun benteng di dalam diri. Pikiran yang tenang, rasional, dan tangguh. Mungkin ya, di tengah dunia yang sering kerasa kacau ini, proses itu sendiri adalah hadiah terbesarnya. Ya, buku ini tuh realistis banget. Nggak nutup mata lah dari kenyataan. Kita semua pasti ketemu orang yang kelakuannya tuh nguji sabar banget. Istilah homo-homi nyebelin di buku ini, aduh itu kayaknya kena banget ya. Kena banget kan? Bahkan sekelas Kaisar Romawi, Marcus Aurelius saja, dia tuh ngawalin hari ngingetin diri sendiri. Oke, hari ini bakal ketemu orang nyebelin, egois, gak tahu terima kasih. Gitu. Wow, sekelas Kaisar aja gitu ya persiapannya. Realistis memang. Terus senjatanya stoicisme apa nih buat ngadepin ini? Kayaknya balik ke konsep dasar lagi ya. Tepat sekali, balik lagi ke andalan kita. Dikotomi, kendali. Ini pemilahan penting banget. Mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Oke. Perilaku orang lain, jelas di luar kendali kita. Mau diapain juga susah, tapi pikiran kita, respons kita sama perilaku itu, nah itu 100% di bawah kendali kita. Ah, iya ya, itu kuncinya ya. Banget. Stoicisme nganggap perilaku nyebelin orang itu indifferent, netral gitu. Gak punya kekuatan buat ngerusak happy kita, kecuali kita kasih izin lewat reaksi negatif kita. Jadi kalau kita nggak bereaksi negatif ya nggak ngaruh gitu ya. Kuncinya di reaksi kita. Buku ini kan ngasih beberapa cara pikir stoik ya. Misalnya soal dihina nih. Katanya butuh persetujuan kita biar hinaan itu nyakitin. Persis, itu satu poin penting. Kalau kita nggak nerima, nggak nganggep penting, ya udah, hinaan itu kayak angin lalu aja, nggak ada sengatnya. Terus, poin lain yang juga penting, coba pahami, mungkin loh ya, nggak ada niat jahat dari mereka. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Ya, Epictetus ngingetin, orang tuh sering bertindak karena sudut pandang mereka yang keliru atau terbatas saja. Mereka mungkin nggak sadar kalau yang dilakuin itu salah atau nyakitin. Ah, oke. Ini nyambung ke gagasan Sokrates yang diadopsi Stoa. Orang berbuat salah itu karena ignorance, karena ketidaktahuan. Jadi, mungkin daripada marah, kita bisa coba, kasihan gitu. Ganti marah jadi kasihan karena mereka nggak tahu. Menarik sih. Tapi aduh,
Kadang susah banget ya nahan marah itu. Iya, susah banget. Stoa juga ngakuin kok. Makanya Marcus Aurelius ngingetin terus-terusan. Kemarahan kita itu seringkali jauh lebih ngerusak diri kita sendiri dibanding perlakuan orang lain yang bikin kita marah. Bener juga sih, energi habis, hubungan bisa rusak. Pikiran jadi keruh. Nah, buku ini ngasih contoh bagus nih. Persahabatan bisa retak cuma gara-gara salah paham sepele soal lupa ngucapin selamat ulang tahun. Diperparah sama asumsi negatif kita sendiri. Wah iya ya, sepele padahal. Makanya, sebelum bereaksi, coba cek dulu. Jangan-jangan kita yang salah interpretasi. Atau kata Seneca, jangan-jangan kita kebanyakan ngurusin urusan orang lain, alias kurang kerjaan. Iya juga ya. Jadi intinya kelola respon internal kita ya. Putus rantai reaksi otomatis dari aksi orang ke emosi negatif kita. Ada saran praktis lain nggak dari Stoa di buku ini? Ada. Dari Marcus Aurelius praktis banget. Instruct or endure. Maksudnya? Jadi kalau memungkinkan dan pantas, coba deh ajari atau kasih tahu orang itu baik-baik. Kalau nggak mungkin atau kayaknya nggak bakal efektif, ya pilihan lainnya. Sabar aja atau toleransi. Endure. Oke, ajari atau sabar. Tapi stoicisme juga realistis kok. Ada kalanya ya mendingan hindari aja interaksi sama orang tertentu yang udah jelas-jelas toksik atau teman palsu. Itu pilihan bijak juga demi jaga ketenangan dan waktu kita yang berharga, sesuai nasihat Seneca soal manajemen waktu. Nah, ini nyambung sama wawancara Chania Cita di buku ya. Dia cerita cara hadapi cyberbullying, coba tenang, malah dialog, terus ngingetin perbedaan pandangan, jangan bikin pecah. Wah, stoik banget di era digital ini. Betul sekali. Kemampuan ngendaliin respons ini jadi fondasi penting. Gak cuma pas hadapin orang lain, tapi juga pas hadapin tantangan hidup yang lebih gede. Nah, ini bawa kita ke bab berikutnya, bab 8. Menghadapi kesusahan dan musibah. Nah, ini dia nih. Gimana filosofi teras bantu kita pas hidup lagi berat banget, pas kena musibah atau kesulitan gede gitu. Kuncinya, gitu loh, bukan di usaha ngindarin kesulitan, itu mah nggak mungkin ya kan, tapi di gimana kita menginterpretasikannya. Interpretasi lagi ya. Iya, interpretasi. Buku ini ngutip gagasan mirip Shakespeare. Nggak ada yang baik atau buruk, pikiran kita lah yang bikin begitu. Kesulitan, buat Stoa, itu bukan hukuman atau bencana total, tapi sebuah kesempatan. Kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat ngelatih virtue, kebajikan kita. Berani, tabah, adil, bijaksana. Biar jadi lebih kuat. Mirip kayak ungkapan Seneca yang dikutip di buku, apa yang nggak membunuhmu, cuma bakal bikin kamu lebih kuat. Jadi ubah masalah jadi latihan. Buku ini kan banyak banget contoh orang terkenal yang bangkit dari susah banget. Walt Disney, Oprah, J.K. Rowling, bener. Contoh-contoh itu nunjukin kalau susah dan ditolak itu ya bagian dari perjalanan sukses, tapi yang lebih dasar itu prinsip di baliknya. Coba bayangin, Epictetus mantan budak, kakinya pincang, tapi bisa bilang, buat saya semua pertanda itu keuntungan, karena apapun yang terjadi, saya punya kendali buat narik manfaat darinya. Gila, kuat banget ya cara pandangnya. Itu kekuatan interpretasi yang radikal. Contoh dari sini ada Weni Angelina Hudojo, yang milih maafin pelaku serangan yang ngebunuh anak-anaknya. Maafin itu kan ada di kendalinya dia, meskipun kejadian tragisnya enggak. Wow, terus ada konsep lain. Amor fati, mencintai takdir. Ini kedengarannya kok pasif banget ya? Gimana Stoa ngelihat ini sebagai sesuatu yang aktif? Pertanyaan bagus. Amor fati emang kedengerannya pasif, tapi sebenarnya ini aktif banget secara mental. Bukan cuma pasrah nerima, tapi memilih buat nerima dan bahkan menginginkan apapun yang terjadi, baik atau buruk sebagai bagian dari realitas atau kehendak alam semesta. Memilih untuk menginginkan. Iya, kalau musibah datang dari luar kendali kita, Marcus Aurelius ngajak kita nerimanya sebagai bagian tatanan kosmos. Kalau karena salah kita, ya tugas kita perbaiki dan belajar. Ini penerimaan radikal yang bebasin kita dari berantem sia-sia lawan kenyataan. Ada juga strategi menang dengan bertahan. Endure, tetap teguh kayak karang, dihantam ombak. Terus ada latihan mental spesifik kan ya buat bangun ketangguhan ini, kayak premeditatio malorum. Iya, premeditatio malorum, premeditasi kemalangan. Ini bukan jadi pesimis ya, tapi secara sadar ngebayangin hal buruk yang mungkin terjadi. Hilang kerjaan, sakit, ditinggal orang tersayang. Tujuannya apa tuh? Biar siap. Semacam vaksinasi mental gitu. Kalau kita udah pernah bayangin, pas beneran terjadi, efek kagetnya tuh berkurang.
kita jadi lebih siap emosinya, bahkan mungkin udah punya rencana B. Selain bayangin yang buruk, ada juga latihan menderita fisik. Practice poverty. Itu gimana sih? Betul, practice poverty atau latihan kemiskinan, latihan gak nyaman. Artinya, sesekali sengaja hidup di bawah standar nyaman kita. Misalnya, coba puasa, tidur di lantai, atau hidup pakai budget minim banget beberapa hari. Manfaatnya apa? Coba. Begitu. Ada 3 nih. Pertama, bangun ketangguhan kita. Jadi tahu, oh ternyata gue bisa bertahan. Kedua, ningkatin PD. Ketiga, ngelawan adaptasi hedonis. Apaan adaptasi hedonis? Itu loh, kecenderungan kita buat cepat terbiasa sama nyaman, jadi nggak ngehargain lagi. Nah, dengan sengaja ngerasa sedikit nggak nyaman, kita jadi lebih bersyukur sama apa yang kita punya. Ah, masuk akal. Dan ada satu lagi ide kuat dari Marcus Aurelius. The obstacle is the way. Hambatan jadi jalan. Ini gimana maknanya? Nah, ini puncaknya, mengubah interpretasi. Pas kita ketemu rintangan, jangan dilihat sebagai tembok penghalang total. Tapi lihat itu sebagai bahan bakar buat bertindak dengan cara lain, atau kesempatan buat ngelatih kebajikan tertentu. Contohnya? Kayak Steve Jobs yang dipecat dari Apple. Buat orang lain mungkin bencana ya, tapi dia lihat itu sebagai pembebasan yang malah micu kreativitas terbesarnya. Hambatan itu sendiri yang jadi jalan ke inovasi baru. Ini soal ngubah cara pandang secara fundamental. Kemampuan ngelola interpretasi sama respon ini pasti relevan banget ya buat hubungan terdekat kita, misalnya ngasuh anak. Kita masuk bab 9 yuk, soal parenting. Apa kata filosofi teras? Lagi-lagi, dikotomi kendali jadi pilar utama. Orang tua perlu banget sadar buat misahin mana yang bisa dikontrol soal anak, mana yang enggak. Contohnya? Ngasih nutrisi, nanemin nilai, nyediain fasilitas pendidikan, jadi contoh yang baik. Ini ranah kendali orang tua. Tapi, hasil akhirnya apa, anak bakal sehat terus, minatnya nanti apa, jodohnya siapa, perasaannya ke kita gimana, itu di luar kendali penuh kita. Jadi fokusnya harus ke usaha terbaik kita sebagai ortu ya, internal goal, bukan maksa hasil akhir tertentu, outcome ke anak. Kayak kutipan psikolog Astrid Pieters di buku itu, parenting adalah memilih berdamai dengan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Tepat sekali, berdamai ya, bukan nyerah. Selain itu, buku ini juga ngasih nasihat stoik lain buat ortu. Bekali anak sama kebijaksanaan bukan cuma harta, itu kata Epictetus. Terus, kasih pendidikan setara buat anak cowok-cewek. Ini pandangan Musonius Rufus yang maju banget. Oke, apa lagi? Ajarkan sosialisasi. Dan yang penting nih, latih anak hadapi gagal dan perlakuan buruk dengan cara sehat. Ajari mereka interpretasi yang konstruktif, dan kita sebagai ortu jadi contoh resilience, ketangguhan. Satu lagi yang menarik, jangan bikin anak ngerasa utang budi sama pengorbanan kita. Ngurus anak itu tugas alami kok. Bab ini juga nyentuh topik berat ya, kehilangan anak. Gimana stoicisme bisa ngasih penghiburan tapi nggak ngecilin duka? Caranya dengan ngakui duka itu nyata dan wajar. Kayak Seneca pas ngehibur ibunya. Tapi dia juga ngingetin, nalar harus tetap jalan buat ngendaliin sedih biar gak kelamaan dan ngerusak diri. Jadi diterima tapi dikelola ya? Iya. Kematian anak, dalam kacamata Stoa yang konsisten, itu fakta netral. Gimana orang tua memaknainya sebagai takdir, bagian rencana alam, atau apa? Nah, itu yang ada dalam kendali mereka. Ini bukan soal ngilangin sakit, tapi memberdayakan respons kita terhadapnya. Dari lingkup keluarga, kita meluas nih ke bab 10, Citizen of the World, Kosmopolitanisme. Konsep Stoa kalau kita semua warga dunia ini. Kok modern banget ya kedengarannya, padahal udah ribuan tahun lalu. Visioner banget emang buat zamannya. Para Stoa kayak Marcus Aurelius bilang, kita diciptakan buat satu sama lain, bagian dari satu komunitas universal. Ada gagasan menarik dari Hippocrates soal lingkaran kepedulian. Lingkaran kepedulian? Iya, jadi kepedulian kita itu meluas, mulai dari diri sendiri, terus keluarga, teman, komunitas, lokal, negara, sampai akhirnya nyakup seluruh umat manusia. Sains modern juga dukung ini kan, kita semua punya leluhur sama. Implikasinya gede banget ya buat cara kita lihat beda suku, agama, ras, kebangsaan gitu. Harusnya bikin kita lebih toleran dan nolak diskriminasi dong. Bukan berarti ngilangin identitas lokal ya, tapi sadar ada identitas kemanusiaan yang lebih dasar. Tapi apakah ini udah bentrok sama fokus Stoa ke pengembangan diri? Kan kesannya ke dalam gitu. Nah, itu pertanyaan bagus. Jawabannya, enggak.
Justru virtue atau kebajikan internal, kayak keadilan, justice, dan keberanian, courage, itu yang dorong kita buat peduli dan bertindak demi kebaikan bersama. Masalah global kayak lingkungan rusak, ketidakadilan, itu butuh perspektif warga dunia ini. Aksi kolektif bisa ngubah hal yang tadinya di luar kendali individu, jadi di dalam kendali komunitas. Buku ini ngaitinnya ke puisi Martin Niemöller. Pertama mereka datang untuk, dalam konteks Indonesia ya, sebagai pengingat bahaya apatis. Jadi warga dunia itu bukan cuma ide, tapi panggilan buat bertindak juga. Semua nyambung. Kayak kata Seneca, ngutip Zeno, orang bijak itu bakal terus partisipasi urusan publik selama dia mampu. Ini soal nerapin adil dan berani buat semua. Dari hidup bareng di dunia, kita geser ke akhir hidup individu di bab 11. Tentang kematian. Wah, ini topik yang sering dihindari ya. Gimana stoicisme bantu kita hadapi ini? Lagi-lagi, pakai lensa dikotomi kendali dan selaras sama alam, nature. Kematian itu alami, bagian siklus hidup. Kalau hidup selaras alam itu baik, ya kematian sebagai bagiannya juga nggak perlu ditakuti berlebihan. Tapi kan takut mati itu wajar banget. Ketakutan itu, kata Stoa, bukan dari kematiannya sendiri, tapi dari penilaian atau value judgment kita soal kematian. Misalnya, mikir, kematian itu buruk, akhir segalanya. Nah, karena penilaian itu ada di dalam kendali kita, ketakutan itu bisa dikelola. Jadi fokusnya geser ya, bukan ke hindari mati atau panjangin umur mati-matian, tapi ke kualitas hidup selagi masih hidup. Tepat. Seneca nekenin kualitas hidup jauh lebih penting dari kuantitas lamanya. Hidup yang dijalani pakai virtue itu hidup yang baik, gak peduli pendek atau panjang. Ngejar popularitas biar dikenang setelah mati juga dianggap sia-sia sama Marcus Aurelius. Toh semua bakal dilupain. Dia pakai analogi drama ya. Iya, hidup kayak drama 3 babak. Panjangnya ditentuin sutradara alam, bukan kita. Tugas kita mainin peran sebaik mungkin selagi di panggung. Anekdot soal Epictetus yang mau makan siang dulu sebelum dieksekusi, atau Julius Canus yang main catur pas mau dihukum mati, itu nunjukin ketenangan yang luar biasa ya. Ya, itu contoh ekstrim gimana para Stoa berusaha ngelucutin teror kematian. Dengan lihat itu sebagai proses alami, netral, gak terhindarkan. Penerimaan radikal ini justru bebasin mereka buat hidup lebih penuh makna sekarang, gak dibayangin takut soal akhir. Intinya, jangan biarin kematian ngerenggut hidup selagi kita masih hidup. Akhirnya, kita sampai di bab 12 dan epilog. Ini rangkuman dan penekanan soal praktik filosofi teras ya. Pesan utamanya apa nih? Pesan utamanya, stoicisme itu filsafat praktis, bukan buat dihafal doang teorinya, tapi buat dijalani tiap hari. Analogi pekerja konstruksi di buku itu bagus banget. Yang mana tuh? Ya, seluruh hidupnya itu latihan fisik nyatu sama kerjaannya. Bukan kayak anggota gym yang latihannya ya pas di gym aja. Kepisah dari keseharian. Nah, kita semua diajak jadi prokopton. Prokopton. Apaan tuh artinya? Prokopton itu istilah Stoa buat orang yang lagi berproses jadi lebih bijak. Yang terus maju nerapin filosofi ini dalam hidupnya. Bukan orang yang udah sempurna atau jadi sage gitu ya, tapi pelajar seumur hidup yang terus latihan. Latihannya mencakup semua yang tadi kita bahas ya. Iya, semua. Ngelola reaksi ke orang lain, buku ini nyebut teknik STAR. Stop, think, and assess, respond. Lihat kesulitan sebagai latihan amor fati, practice poverty, terapin dikotomi kendali di parenting, meluk kosmopolitanisme, nerima kematian. Bahkan latihan fisik kayak puasa intermiten bisa dilihat sebagai latihan nahan diri dan apresiasi. Dan kuncinya, tindakan nyata ya, bukan cuma ngomong. Kayak analogi domba dari Epictetus. Persis. Domba kan nggak pamer rumput yang dimakannya, tapi nyerna itu jadi wol dan susu. Gitu juga prokopton, fokusnya ke perbuatan baik yang nyata, bukan cuma bisa ngutip filsuf. Dan bagian penting jadi prokopton itu rendah hati, sadar kalau perjalanan ini nggak pernah selesai. Selalu ada ruang buat belajar, buat jadi lebih baik. Oke. Jadi rangkuman dari buku ini, kita benar-benar dibekali ya perangkat mental buat hadapi macam-macam aspek hidup, hubungan sosial, tantangan pribadi, peran jadi ortu, sampai isu eksistensial kayak kematian dan tempat kita di dunia. Betul. Benang merahnya selalu balik ke fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, interpretasi, respons, tindakan baik kita, sambil nerima apa yang di luar kendali dengan tenang, bahkan cinta, amor fati tadi. Tepat sekali.
Dan penekanan paling kuat di akhir buku ini yaitu stoicisme itu latihan terus-menerus, perjalanan jadi prokopton. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup yang menarik buat kamu, para pendengar. Pikirkan, dari semua strategi dan latihan stoa yang kita bahas dari buku ini, ada nggak satu langkah kecil aja, satu praktek konkret yang bisa kamu coba terapin minggu ini? Apa ya? Mungkin cara ngerespon komen nyebelin di medsos? Atau pas kejebak macet, coba terima aja tanpa ngomel-ngomel. Bisa jadi. Apapun itu intinya adalah gerak dari sekedar tahu jadi melakukan. Nggak usah nunggu sempurna. Cukup satu langkah kecil aja di jalan prokopton kamu. Karena disitulah filosofi ini benar-benar hidup. Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang nih. Terima kasih ya udah nyimak sesi telaah mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.